Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Isman dari kelas Statis Biologi B NIM 44. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab tata cara sholat. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sholat, hukum sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, serta tata cara sholat, serta hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Langsung saja ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Secara bahasa, sholat itu berasal dari bahasa Arab, yakni sholat yusolli sholatan, yang memiliki makna doa ataupun pujian. Definisi sholat menurut syariat Islam itu merupakan suatu ibadah yang terdiri dari perkataan maupun perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat maupun rukun-rukun tertentu. Dalam agama Islam ini, sholat itu digambarkan sebagai tiang agama dan juga sebagai bentuk amal ibadah yang tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menunaikan sholat, di sini terdapat firman Allah yang menyerukan kita untuk melaksanakan sholat ya, pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa waroka'u ma'arroki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 43. Selanjutnya pada bab selanjutnya itu hukum sholat. Hukum sholat ini pada dasarnya itu dalam melaksanakan sholat adalah wajib. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 110 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Pada berdasarkan surat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 110, dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat, sehingga sholat itu pada dasarnya hukumnya wajib. Selanjutnya itu syarat-syarat sholat, sahnya sholat. Pada melaksanakan sholat itu terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama syarat wajib, dan yang kedua syarat sah. Syarat wajibnya itu meliputi yang pertama beragama Islam, kedua balik atau sudah balik, ketiga yaitu berakal, keempat yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar, yang terakhir yaitu suci dari najis. Selanjutnya itu pada syarat sahnya sholat itu ada yang pertama telah masuk waktu sholat, kedua yaitu badan, pakaian, dan tempat bersih dari najis, ketiga yaitu menutup aurat, selanjutnya menghadap kiblat, kemudian yang kelima meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat seperti makan, kemudian mengetahui rukun-rukun sholat. Selanjutnya yaitu tentang rukun-rukun sholat. Apa sih rukun-rukun sholat yang dalam saat kita melaksanakan sholat? Yang pertama yaitu niat, kedua berdiri yang bagi yang mampu, ketiga ya takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima rukuk dan tumanina, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud 2 kali, yang kedelapan duduk antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tahiyat akhir, yang ke-11 salam, yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya tentang tata cara sholat. Tata cara sholat ini itu dalam melaksanakan sholat, yang pertama itu kita harus berdiri jika mampu. Apabila kita tidak mampu berdiri, kita bisa melakukannya dengan duduk.
Apabila kita tidak bisa duduk, kita bisa melakukannya dengan berbaring. Kemudian setelah itu yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian yang keempat yaitu niat bersama dengan takbiratul ihram. Niatnya ini sesuai dengan apa yang kita akan laksanakan atau sholat yang akan kita laksanakan. Contohnya seperti kayak sholat zuhur 4 rakaat, niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblatin adaan lillahi ta'ala. Di sini jika apabila kita melaksanakan dengan berjamaah dan apabila kita menjadi imam, maka niatnya itu ditambah dengan bacaan imam seperti usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Begitupun juga apabila kita menjadi makmum, sehingga bacaan niatnya menjadi usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah membaca niat, uh, kita membaca doa iftitah. Uh, itu bacaan setelah takbiratul ihram. Bacaannya ialah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, ini yang selanjutnya itu membaca surah-surah pendek seperti juz amma ataupun boleh surat-surat Al-Baqarah beberapa ayat saja boleh, bebas. Selanjutnya itu takbir, kemudian rukuk dengan tumanina. Maksudnya rukuk dan tumanina itu rukuknya agak jeda, tidak langsung cepat gerakannya. Bacaan pada tasbih rukuk ini itu tasbih rukuk seperti subhanallahil azim wa bihamdih itu sampai 3 kali. Setelah itu takbir iktidal. Dengan bacaan takbir iktidal ini berbeda dengan takbir yang lainnya, yaitu sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya iktidal dengan tumaninah, di mana iktidal ini sama dengan rukuk, tidak boleh cepat-cepat, sedang-sedang saja. Bacaan iktidal ini itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah iktidal kemudian takbir dan selanjutnya itu sujud dengan tumanina. Sujud pertama bacaan tasbih sujud ini yaitu subhanarabbiyal a'la wa bihamdih sampai 3 kali. Kemudian takbir selanjutnya itu duduk di antara dua sujud. Bacaan duduk di antara dua sujud yakni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wazkurni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah duduk di antara dua sujud kemudian takbir lagi, selanjutnya sujud dan tumaninah sujud yang kedua. Bacaannya tasbih sama seperti sujud yang pertama. Setelah itu kemudian takbir lagi, bangkit berdiri sempurna dan lakukan hal tersebut sesuai dengan jumlah rakaat pada salat tersebut. Setelah itu kemudian jika berjumlah 3 rakaat atau jumlah 4 rakaat, pada rakaat kedua itu terdapat tasyahud awal yang tasyahud awal pada rakaat kedua setelah sujud kedua. Bacaan tasyahud awal ini yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu takbir berdiri dan lakukan gerakan seperti sampai sujud pada rakaat sebelumnya. Kemudian pada rakaat terakhir itu terdapat tasyahud awal setelah duduk kedua, sujud kedua. Bacaannya itu hampir sama dengan tasyahud awal, cuma ada bahasa sedikit tambahan. Bacaannya ini adalah
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi pada bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu sebelumnya itu bacaannya sama seperti tasyahud awal, yaitu yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dilanjut dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Kemudian selanjutnya yaitu ini salamnya itu menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Bacaan salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi satu kali ketika menoleh ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi satu kali ketika menoleh ke kiri. Pada sholat subuh itu terdapat bacaan doa qunut setelah rakaat pada rakaat kedua setelah membaca bacaan itidal. Doa qunut itu bacaannya seperti ini. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi ala yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man a'dait tabarak rabbana wa ta'alaik falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu tetap ada 14 perkara. Yang pertama, saat kita sholat itu ada hadas, kita itu berhadas kecil maupun besar. Kemudian kejatuhan najis bila tak lekas dibuang. Yang kemudian yang perkara yang ketiga yaitu terbukanya aurat bila tak lekas ditutup. Kemudian perkara yang keempat, bercakap-cakap dengan sengaja walaupun satu huruf yang memahamkan. Perkara yang kelima, makan ataupun minum walaupun sedikit dan tidak disengaja. Perkara yang keenam, bergerak 3 kali berturut-turut. Perkara yang ketujuh, melompat atau memukul. Perkara yang ke-8, sengaja menambahi rukun sholat seperti rukuk 2 kali. Perkara yang selanjutnya itu mendahului imam sehingga rukun 2 kali. Kemudian berubah arah kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kemudian menggantungkan putusnya sholat, di mana pada saat melaksanakan sholat dia sengaja memutus sholatnya. Kemudian selanjutnya itu sengaja niat keluar dari sholat, di mana pada saat dia melaksanakan sholat, dia berniat untuk membatalkan sholatnya. Maka walaupun tidak dilakukan, maka secara otomatis sholatnya itu batal. Kemudian yaitu murtad ataupun keluar dari agama Islam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan wa asila inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ana minal musyrikin inna salata wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin a'udzu billahi minasy
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman wa fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilan fa'agana fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wasbir fa'ala wasmiyati wa afini wa fa'ani. Allahu akbar. Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhanallah azim wa bihamdihi. Subhanallah azim wa bihamdihi. Subhanallah azim wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdini fiman hadayt wa afini fiman afayt wa tawallani fiman tawallayt wa barik li fima a'tayt wa qini syarra ma qadayt fa innahu yuhibbul khairat. Allahumma hdini fiman hadayt wa afini fiman afayt wa tawallani fiman tawallayt wa barik li fima a'tayt wa qini syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina nabiyyi wa nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wasbir fa'ali wa zini wa dini wa afini wa fa'ani. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh. Salawatu tayyibah. Assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal